Inilah faktur pajak yang berhasil kita terbitkan dan inilah SPT masa PPN yang sudah berhasil kita laporkan. Pemirsa, ini adalah video untuk cara bikin faktur, kode billing, dan SPT masa PPN untuk tahun 2026 ini yang kami produksi hari ini di 19 Agustus ya. Ini bukan 13 tapi 19 Agustus 2026. Dalam video sebelumnya kita sudah bahas pengantar dan tentang induk SPT masa PPN, dan sesi ini kami akan jelaskan pada Anda mengenai pengenalan SPT masa PPN lebih ke lampiran-lampirannya. Baik, kita masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 ini adalah daftar ekspor ya. BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Ini secara sederhana ini adalah daftar ekspor ya. Penjualan di luar negeri. Mengapa disendirikan? Nah, untuk ekspor ke luar negeri itu tidak dipungut PPN-nya. Jadi nanti tentunya ini untuk mempermudah klasifikasinya. Baik, untuk lampiran kedua ini kami ulangi, untuk daftar ekspor ini nanti kolomnya seperti ini. Ada nomor, ada nama pembeli ya, kemudian nama dokumen tertentu, dan DPP nanti ya. Dan ini berikutnya adalah A2. A2 ini adalah yang akan sering Anda hadapi sehari-hari. A2 adalah yang sering Anda hadapi sehari-hari, yakni penjualan di dalam negeri. Penjualan atau penyerahan di dalam negeri dengan faktur pajak, maka Anda harus memungut PPN-nya. Dan ini adalah detail satu persatu nanti faktur yang Anda terbitkan. Kolomnya seperti ini pemirsa, nomor, kemudian nama pembeli, nah ini adalah customer Anda. Ini adalah NPWP atau NIK customer Anda. Lalu ini adalah nomor faktur pajak ya. Kemudian ini adalah tanggalnya. Dan Anda scroll terus ke kanan, maka akan ada di sini. Nah, faktur pajaknya, tanggalnya, harga jual atau penggantian atau DPP-nya. Di sini contohnya adalah harga jualnya 1,1 juta, maka DPP nilai lain adalah saya ulangi, DPP nilai lain adalah 11/12 dikalikan harga jual di sini, ketemu angka Rp123.000. Nah, ini nanti sangat penting di bagian A2 ini karena kita untuk bisnis yang umum-umum, maka sebagian besar akan ada nih daftar pajak keluaran. Anda ingat baik-baik, namanya adalah lampiran A2. Lampiran A2 SPT masa PPN. Dan berikutnya ini adalah B1. Apa itu B1? B1 adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP ya. Jadi untuk B1 ini adalah nanti pajak masukan atas impor. Seperti Anda sudah pahami bahwa ketika kita impor, maka akan ada namanya PDRI, pungutan-pungutan dalam rangka impor. Salah satunya adalah PPh pasal 22 impor dan PPN impor. PPN impor itu bisa dikreditkan atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Dan disinilah letak ya, disinilah letak PPN impor Anda akan muncul dan bisa dikreditkan ya. Namanya di formulir B1 ya, B1 daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor. Baik, berikutnya adalah B2. B2 ini yang lazim kita hadapi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak ada ekspor dan tidak ada impor. Ya, di sini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam negeri. Nah, kita sudah sampai di B2 ini sehingga kita bisa tahu bedanya ya. Jika yang angkanya ini 1 adalah ekspor dan impor hubungannya ya. A1 adalah penyerahan ekspor, B1 adalah pembelian atau perolehan BKP impor. Nah,
Untuk A2 adalah penyerahan domestik atau dalam negeri, dan B2 juga penyerahan domestik atau dalam negeri. Fieldnya, kolomnya juga sama, nomor, nama penjual, lalu di sini identitas wajib pajak penjualnya ya, karena ini B2 ya. Lalu nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, lalu harga jual atau penggantian atau DPP, kemudian DPP nilai lain dan PPN, kemudian PPN BM jika ada. Seperti itu pemirsa, sudah A1, A2, B1, B2. Dan kita lanjut ke B3. Nah, B3 ini apa? Ini adalah daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Ya, ini adalah ada di B3. Daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan dan atau yang mendapat fasilitas. Baik, berikutnya yang C adalah daftar PPN dan PPN BM yang dipungut oleh pihak lain. Ini adalah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh pihak lain. Anda cukup fokus di dua ini, yakni A2 dan B2 ya, untuk proses bisnis yang umum-umum saja ya. Umum-umum Anda bisa fokus di A2 dan B2. Lalu jangan khawatir, angka ini akan masuk ke induk ya. Kita coba back ke induk. Nah, back ke induk adalah di sini. Nanti angka-angka ini akan otomatis masuk di sini. Contohnya, yang B1 A1 tadi maka akan masuk ke sini, ekspor BKP ya. Kemudian ada lagi nih nanti penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Ini contohnya kita tadi, A2 masuknya di sini. Nah, untuk penyerahan yang PPN atau PPN BM yang dipungut oleh pemungut, masuknya di sini ya. Faktur pajak kode 02 dan 03 contohnya adalah penyerahan kepada instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itulah tadi pemirsa sesi video kali ini mengenai penjelasan lampiran SPT masa PPN. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya mengenai pengusaha kena pajak di video yang berikutnya tentunya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.